Kita akan melanjutkan. Tadi di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang oil and gas reservoir. Sekarang kita akan fokus membahas mengenai sumurnya. Jadi topik kita sekarang adalah oil and gas well. Oke. Nah, jadi kita punya reservoir dan kita punya sumur. Skema sumur cukup tipikal. Jadi ada yang bagian-bagian yang basic, yang tipikal, semua sumur punya gitu ya. Yang paling pertama adalah Christmas tree, ini yang muncul di permukaan, ya, tepatnya di bagian yang ini. Kemudian ada kepala sumur, wellhead, yang ini ya. Kemudian di sini kita lihat ada production casing, ya ini casing kita. Ini ada packer, kemudian di sini ada tubing ya, pipa vertikal ini adalah tubing, kemudian kita juga bisa punya flow coupling. Nah, di sini ya, production tubing. Kemudian kalau artificial lift kita adalah gas lift, kita punya gas lift mandrel di sini. Kemudian kita juga bisa pasang pressure gauge untuk alat ukur tekanan dan juga temperatur. Kemudian kita bisa juga punya landing nipple. Ini tempat mendudukkan atau men-setting beberapa tools ya. Kita bisa kasih profil gitu di dalam tubing kita supaya bisa menggantung tool di dalam production nipple ini. Kemudian di sini ada re-entry guide, tempat awalan di mana fluida akan mulai masuk ke dalam production string atau tubing. Kemudian di sini inilah yang tadi saya sebut lubang-lubang perforasi, lubang tempat oil and gas dan juga water masuk ke dalam sumur. Dan ini adalah production formation atau reservoirnya. Nah, jadi skema dari sumur seperti itu mulai dari surface sampai subsurface-nya. Nah, kalau kita lebih detailkan lagi di bagian surface-nya, ini adalah surface well equipment. Pertama adalah Christmas tree ya. Di sini bagian Christmas tree. Di sini kita bisa buat atau pasang tubing pressure gauge untuk mengukur tekanan ke palang sumur. Kemudian di sini ada swap valve atau crown valve. Ini basically untuk menutup kepala sumur atau menutup Christmas tree. Kalau kita mau masukkan string atau tools ke dalam sumur, tentu saja kita buka swap valve atau crown valve ini. Kemudian di sini ada kill wing connection. Ya, ini basically untuk menghubungkan dengan pipa untuk killing, untuk mematikan sumur kalau kita perlu workover atau well completion atau well intervention. Kemudian di sini ada production wing valve. Nanti fluida naik dan akan mengalir ke kanan ini ya. Dan di sini kita bisa buka dan tutup untuk dengan menggunakan production wing valve. Nah, kemudian ada surface choke di sini. Inilah keranan atau keran yang mengatur laju alir fluida, surface choke. Jadi bukan production wing valve. Kita tidak bisa mengatur laju alir dengan production wing valve. Ini hanya on off, buka atau tutup. Untuk mengatur laju alir, kita pakai surface choke. Dan kemudian di sini ada two production facilities. Nah, kemudian untuk safety ada upper and lower master valve. Kemudian di bawah Christmas tree barulah kita punya di sini kepala sumur. Nah, kepala sumur di sini ada tubing spool, casing spool. Inilah tempat titik di mana tubing kita mulai menggantung. Ya, jadi kita bisa mengatakan tubing kita itu sebenarnya menggantung ya. Dan pijakan pertamanya adalah di kepala sumur ini. Ini bagian surface-nya dan kita juga bisa membreakdown lagi bagian dari Christmas tree dan wellhead ini seperti ini. Dalamannya ya. Jadi di sini ada aktuator untuk pengaturan pressure-nya gitu ya untuk buka dan tutup sumur. Kemudian ada kill wing valve, master valve di sini. Nah, di sini tubing hanger ya. Tempat di mana tubing kita hanging. Nah, di sini ya. Tubing hanger. Jadi memang struktur dari Christmas tree dan wellhead ini harus very 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 strong, sangat kuat untuk menjadi tempat pijakan beban dari tubing string tersebut. Nah, jadi seperti ini untuk surface-nya, kemudian untuk subsurface-nya, basically diawali dengan rangkaian casing, ya ada conductor
casing untuk melindungi sumur atau melindungi lapisan air minum, kemudian ada surface casing, intermediate casing, dan production casing. Nah, jadi yang paling dekat dengan sentral sumur adalah production casing, kemudian bisa kita lanjutkan dengan production liner. Nah, di sini ada packer, dan dari sini terus nih, sorry ya kalau gambarnya jelek, di sini ada tubing kita. Ya, jadi fluida akan mengalir melalui tubing. Ya, fluida nggak akan masuk ke celah-celah di sini kanan kiri karena sudah ada packer. Ya, kalau packer ini tidak ada, otomatis fluida bisa naik nih dan bisa casing internal dari production casing kita bisa terekspos dengan fluida reservoir, dan itu nggak selalu aman, nggak terlalu aman ya karena fluidanya bisa korosif dan lain sebagainya. Jadi basically kita perlu production packer nih, kita perlu packer supaya fluidanya itu fokus aja melalui tubing. Tapi memang di beberapa kasus tertentu, misalnya kita pakai pompa, itu memang kita tidak pasang packer. Nah, ini representasi lain ya. Jadi kita punya, kita punya wellhead, kemudian terkadang kita juga bisa pasang subsurface safety valve, khususnya untuk sumur-sumur offshore. Ini ada casing, di sini tubing tempat fluida mengalir, kemudian ya di sini reservoirnya, dan ada production liner, ya extension dari casing sampai ke titik produksi, ini production liner, kemudian reservoir, fluida dari reservoir masuk ke dalam sumur. Nah, kemudian tadi saya beberapa kali menyinggung tentang perforasi, ini adalah yang melubangi sumur kita, dasar sumur kita, itu kan dia punya casing gitu, dan casing itu harus dibolongi supaya fluida dari reservoir bisa masuk ke dalam sumur. Nah, ada beberapa metode kita melakukan perforasi. Ada yang pertama di sini tidak ada tubing, jadi langsung aja turun perforasinya, namanya casing gun, tanpa tubing langsung dia menembak seperti ini. Kemudian ada yang dia bersama-sama dengan tubing, ya. Jadi tubing diturunkan sembari juga kita menurunkan perforasinya, perforatornya. Jadi di sini. Jadi kalau nanti sudah sampai ke titik yang kita inginkan, ya udah kita tembak dan rangkaian dari perforasi ini akan jatuh ke bawah. Gitu. Tapi ada yang namanya true tubing. Jadi perforasinya ini akan diturunkan melalui wireline, melalui tubing, kemudian ditembakkan, dan habis itu dicabut lagi ke atas. Dia ada 3 metode, dan itu juga mempengaruhi seberapa dalam tembakan kita melobangi reservoir dan melobangi sumur. Nah, basically perforasi itu seperti ini ya. Jadi di sini ada detonating cord, kita akan mengaktifkan peledakannya itu dengan listrik, dan ini detonating cord-nya. Semuanya itu dikontrol dari permukaan. Nah, di sini ada case-nya. Kemudian di sini ada conical liner, ya dia yang membentuk nantinya mengarahkan, memfokuskan ledakan kita. Di sini ada primernya, pemantiknya, dan main eksplosifnya. Jadi kita pakai bahan peledak ya, main eksplosif tersimpan di sini nih. Jadi kita punya eksplosif, nanti oleh aliran listrik akan di-trigger dan terjadi ledakan. Nah, masing-masing dari ini namanya shape charge ya. Shape charge itu dia kita simpan di sini nih, di lubang-lubang perforasi di sini. Ya, ini saya gambarkan secara horizontal tapi diturunkan secara vertikal ya. Nanti kalau terjadi ledakan berarti akan terjadi ledakan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini gambarnya misalnya seperti apa sih perforasi itu? Nah, seperti ini. Jadi dialirkan listrik, diaktifkan, bahan peledak meledak, dan ya casingnya, semennya, batuan reservoirnya terlubangi, dan lubang-lubang itulah yang akan menjadi lintasan fluida dari reservoir masuk ke dalam sumur. Nah, seperti ini kalau picture-nya ya. Jadi very high pressure, high velocity, sehingga baja casing itu, semen itu, dan batuan reservoir itu bisa terlubangi.
Ya, ini picture-nya juga ya. Jadi seperti apa sih rangkaiannya? Dan konfigurasinya, arah kita menembak itu ada beberapa, misalnya 0 derajat, jadi kita hanya menembak satu sisi, atau 180 derajat, dua sisi, 180, 120, 90, atau 60. Ya. Kalau 60 berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang. Ya. Dan diameter lubang perforasinya itu tidak selalu seragam ya. Ini misalnya saya representasikan nih, bentuk kira-kira lubangnya di lubang casingnya ya. Ini lubang tembakan pertama, tembakan 0 derajat, 60 derajat, 120, 180, 240, 300. Kita desainnya on software, on paper tentu lubangnya seragam. Kita punya angka-angka diameternya gitu ya. Tapi realnya tentu saja tidak selalu sama dengan prediksi atau desain kita. Nah, seperti ini nantinya skema ideal ini akan mempengaruhi productivity kita. Jadi kita juga definisikan beberapa term dari perforasi itu. Misalnya ada yang namanya perforation length, seberapa panjang lubang perforasi kita ya masuk ke dalam reservoir. Ada yang namanya phase angle. Ini angle sudut yang terbentuk antara dua lubang ya. Misalnya di sini lubang lubang 1, di sini lubang 2, face angle-nya 90 derajat. Kemudian ada shot facing ya, shot spacing. Itu antara shot yang di sini misalnya pada kedalaman H1 dan tembakan berikutnya di kedalaman H2. Nah, distance-nya antara H1 dengan H2 ini adalah shot facing. Kita bisa merapatkan shot spacing, bisa juga yang cukup jauh ya antara tembakan atas dengan tembakan bawah. Nah, semuanya ini tentu saja akan berujung kepada berapa besar laju alir yang bisa kita produksikan dari sumur. Jadi perforation design itu akan berpengaruh terhadap laju alir kita. Jadi perforation design pun ini masuk ke dalam software kita dalam kita mendesain sumuran. Nah, kemudian dari cara kita mengkomplit, cara kita menyelesaikan sumur, itu ada banyak sekali. Ada yang open hole, jadi di sini udah langsung lubang saja, lubangnya tidak di casingkan. Ya, ini biasanya kita buat untuk reservoir yang strukturnya kuat ya, kokoh, tidak ada keropos, tidak ada rekahan gitu. Kita bisa buat open hole. Jadi laju alir di awal di sini bisa besar. Kemudian kalau ada potensi kepasiran gitu ya, kita pasang slotted liner. Jadi ada ekstensi seperti casing ya, tapi dia tidak menggantung sampai ke atas. Ya, kita awali, kita set linernya di sini, terus sampai ke bawah di extend gitu, tapi punya slot-slot lubang-lubang di sini supaya bisa menjadi bridge atau filter supaya padatan-padatan dari reservoir tidak masuk ke dalam sumur. Jadi kita bisa pasang slot liner. Untuk ke bagian atasnya tipikal, ada packer, ada tubing. Kemudian kalau kita mau lebih safe lagi untuk melindungi sumur dari kepasiran, dari solid, dari padatan, ya kita bisa pasang screen liner dengan open hole gravel pack. Jadi gravel pack itu di sini kita masukkan lagi butir-butir seperti butir-butir batuan ya, yang menjadi filter tambahan supaya kalau ada pasir-pasir keroposan gitu ya dari dari reservoir masuk ke dalam sumur, dia akan settle di situ, akan terfilter, akan bridging di situ, dan internal sumur kita akan terlindungi dari pasir. Karena pasir itu kalau dia mengalir bersama oil, mengalir bersama water, velocity-nya bisa cepat dan bisa mengabrasi internal sumur. Tubing kita bisa robek, tubing kita bisa rusak, pipa-pipa di permukaan, Christmas tree bisa rusak. Jadi kita tidak menginginkan ada aliran pasir terbawa. Kemudian ada perforated liner, jadi kita punya liner, kemudian linernya nanti kita perforasi. Ini yang lebih basic. Casing, ini yang lebih umum lagi, jadi kita pasang casing aja sampai ke bawah, kemudian casingnya kita lubangi, kita perforasi. Ada juga kita nggak perlu pakai tubing ya. Jadi misalnya saya ingin
produksi laju alirnya besar, ya. Saya ingin boost produksinya dari awal, jadi saya mengharapkan produksinya akan habis dalam waktu cepat, jadi saya produksi awal besar-besaran, kemudian habis itu sumurnya saya plug and abandon, sehingga saya nggak perlu terlalu fokus melindungi si sumur ya. That's why saya nggak perlu pakai packer, saya nggak perlu pakai tubing, udah saya tubingless aja, produksi besar-besaran, umur umur sumur mungkin 1, 2, 3 tahun, habis itu sumur saya plug, saya abandon, saya tutup. Seperti itu. Sebelum casingnya betul-betul korosi. Nah, itu bisa juga tergantung bagaimana strategi perusahaan ya. Kemudian ada tergantung dari berapa banyak reservoir yang kita buka, yang paling basic single string sequential. Jadi kita buka per satu reservoir. Jadi sequential. Reservoir satu dibuka, ditembak, baru ditutup, baru pindah ke reservoir berikutnya. Tapi kalau kita mau commingle, jadi kita punya beberapa reservoir dan kita produksikan bersamaan, skemanya bisa di sini, seperti ini. Single string, ya jadi pipanya satu, lintasannya satu, tapi reservoir yang berproduksi dua. Ada producing formation satu, producing formation dua, digabung di sini, dicampur. Ya, memang agak lebih susah kita mengkarakterisasi formasi 1 dan formasi 2 karena alirannya digabung. Tapi secara laju alir kita bisa dapatkan laju alir yang besar. Jadi ini menguntungkan juga, kita mengambil keuntungan besar di awal. Ya ini akan berpengaruh nanti dengan cash flow. Kemudian ya ini ada single string sequential, single string commingle, ada yang namanya dual completion. Jadi kita produksi dari dua formasi berbeda, tapi pipanya pun berbeda. Jadi producing formation 2 akan masuk melalui pipa ini, tubing yang itu, dan producing formation 1 akan masuk ke tubing yang ini. Nah, dengan begitu kita bisa mengukur laju alir, melakukan testing secara terpisah untuk formasi 1 dan 2. Jadi kita punya data yang lebih bagus, lebih akurat di dual completion. Tapi tentu saja biaya yang kita spend itu lebih mahal karena tubingnya berarti udah dua, packernya dua, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan atau mengebor sumur horizontal, khususnya untuk reservoir oil rim tadi, seperti yang saya sebut di awal, ya kita buat sumur horizontal seperti ini. Jadi instead of vertical, kita buat sumurnya horizontal, ini bisa sangat meningkatkan produksi kita, productivity-nya lebih besar, biasanya umurnya juga bisa lebih lama. Jadi seperti itu. Cuman ya drillingnya lebih kompleks gitu ya, studinya lebih kompleks, biayanya jauh lebih mahal. Kemudian bergantung terhadap berapa sih target reservoir kita, kita juga bisa mengebor sumur multilateral. Jadi seperti ini. Jadi lebih dari satu bahkan banyak cabang-cabang sumurnya. Nah, secara konfigurasi jadi seperti ini ya, ada sumur vertikal, ada sumur deviated ya atau sumur direksional, miring, kemudian ada sumur horizontal, dan sumur multilateral kalau cabangnya itu 3 atau lebih. Nah, sumur vertikal, misalnya kita punya berlapis-lapis reservoir ya, dengan satu sumur vertikal, kita bisa menembus banyak layer. Ya, bisa seperti ini kita buat. Nah, ini keuntungan atau peruntukan sumur-sumur horizontal. Jadi dengan satu sumur horizontal kita bisa menguras zona yang besar, zona yang lebar. Jadi kita untuk menguras reservoir yang pertama ini kita cukup pasang satu sumur horizontal, sementara kalau saya buat sumur vertikal, saya berarti butuh 1, 2, 3, 4. Ya, jadi bisa dibandingkan diadu satu sumur horizontal atau 4 sumur vertikal. Nah, kalau tin pay zone atau tin oil rim, udah pasti lebih baik pakai horizontal. Jadi cukup satu, tapi kita bisa menguras sampai reservoir yang cukup panjang. Kalau layer reservoirnya dan seperti ini, lebih baik kita pakai sumur horizontal. Jadi satu sumur horizontal, kita bisa buka 1, 2, 3, 4, 5 layer. Dibandingkan kita harus mengebor 5 sumur vertikal. Untuk reservoir yang fracture
juga bagus, dia bisa menguras banyak untuk mencegah terjadinya water conning. Nah, water conning ini nanti akan saya sedikit bahas di chapter 3. Bagus juga kalau kita pakai horizontal well, dan bisa juga kita buat dia untuk sumur atau reservoir gas. Ya, dikit lagi ya. Ada yang lebih kompleks lagi, sumur berbentuk S. Jadi seperti ini, tapi ini jauh lebih jarang ya. Dan seperti ini kira-kira multilateral well. Jadi kita punya banyak sekali reservoir ya. Kode-kodenya ya, ada TK1, TK65, TK61, dan lain sebagainya. Akan sangat-sangat besar pengeluaran kalau kita harus ngebor sumur vertikal satu per satu. Jadi lebih baik satu sumur, tapi multilateral. Nah, tentu saja ini jauh lebih kompleks desainnya, teknik drillingnya jauh lebih kompleks, tapi at the end of the day seringkali lebih ekonomik dibandingkan ngebor vertikal satu per satu. Oke, jadi seperti itu pembahasan untuk oil and gas well. Jadi silakan jika ada pertanyaan kita bisa buka Q&A.